Asti Delina. Saya merupakan mahasiswi Universitas PGRI Madiun. Dalam jabatan 2022-2023, saya ingin menampilkan hasil perhitungan saya mengenai teks ceramah. Berikut video yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Maya. Hari ini kita belajar bahasa. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Maulana. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan Maulana siapkan kelasnya terlebih dahulu nak. Siap Bu. Duduk bersiap. Sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Oke, terima kasih Maulana. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dulu dilihat sebelah kirinya, sebelah kanannya, di bawah mejanya, apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah ya nak ya. Silakan dilihat terlebih dahulu. Dirapikan dulu bajunya, apakah sudah rapi belum? Oke, sudah ya. Ada sampah Bu, bersih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresentasi atau mengisi presensi kehadiran siswa. Hari ini siapa saja yang tidak hadir anak-anak sekalian? Hadir semua Bu. Masuk semua hadir Bu. Oke, hadir. Nihil. Hadir semua ya. Oke, iya, bagus. Bu. Si Nihil yang tidak datang ya. Mudah-mudahan dia selalu datang ya si Nihilnya ya. Oke. Ya. Sekarang anak-anak sekalian adalah musim penghujan. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatannya dan juga tidak bermain dulu setelah pulang sekolah, harus pulang dulu ke rumah ya anak ya, supaya kita terhindar dari mara bahaya ya. Dan juga hari ini kita akan mempelajari namanya, sebentar ya Ibu bagikan layar. Oke, sudah nampak anak Ibu sekalian? Belum Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari namanya teks ceramah. Ya. Teks ceramah. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks ceramah, ya, mengenai teks ceramah. Jadi, masih ingatkan dengan pembelajaran teks ceramah minggu lalu? Masih Bu. Masih Bu, masih ya. Oke, Ibu ingin bertanya kepada Ibu ingin bertanya kepada siswa-siswi sekalian, siapa yang masih ingat apa saja yang dipelajari pada materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, Isna. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian, struktur, ya, dan benar. kaidah kebahasaan ceramah. Benar. Ada lagi yang masih ingat apalagi selain dari pengertian dan kaidah kebahasaan? Ada lagi? Oke, mau ya, Ibu, ada tentang ceramah Ibu. Monang tentang ada ceramah Ibu. Jawaban tentang apa? Ya, Bu, tentang pengertian struktur dan kaidah ceramah Bu. Benar, ya minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian, struktur, kaidah kebahasaan. Jadi minggu ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara menulis dan menyusun materi ceramah tersebut ke dalam bentuk teks. Jadi kalian hari ini akan menulis ceramah sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasan yang baik dan benar. Oke, sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu merumuskan bagian penting dari permasalahan aktual tentang gaya remaja zaman now sebagai bahan untuk disajikan dalam teks ceramah secara tepat dan jujur. Yang kedua, menulis kegiatan diskusi dan presentasi peserta didik
Melalui kegiatan diskusi dan peserta didik, mampu mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah yang akan ditampilkan secara tepat dan kritis. Oke, anak-anak ibu sekalian, sebelum ini, apa yang dimaksud, apa itu pengertian dari teks ceramah tadi, Isna? Apa ya Bu ya? Ceramah itu seni berbicara di depan umum untuk memberikan informasi kepada banyak orang yang bersifat persuasif. Benar. Jadi ceramah itu seni berbicara di depan umum yang bersifat persuasif. Persuasif sendiri yaitu membujuk, merayu, serta menghimbau ya anak-anak ya ibu sekalian. Jadi selanjutnya tadi dari Monang, apa saja struktur dari ceramah tersebut? Nah, struktur dari ceramah yaitu pendahuluan, isi dan penutup, Bu. Ini PPT Ibu hilang ya, Nak? Hilang, Bu. Iya, Ibu, tidak nampak. Iya, Bu, hilang, Bu, gelap. Sebentar ya. Hilang Bu PPT-nya nih. Iya. Diumpetin Mirda mungkin Bu. Diumpetin Mirda ya. Aja Maul. Maul suka nuduh-nuduh ini. Itu karena Maul nggak mandi tadi pagi, Bu. Maul tuh Bu, cabutin listriknya. Apaan sih? Aku tidak nampak ya. Lanjut saja, Bu, tanpa PTT. Oke. Selanjutnya dari pengertian tadi, dari struktur tadi, kemudian juga kita sudah mempelajari namanya kaidah kebahasaan. Ibu akan menampilkan video mengenai tentang sebuah berita yang bertemakan tentang pergaulan anak zaman now. Jadi kalian harus menyimak video tersebut. Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, Ya, Ibu, kalian harus- sudah. Oke, ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian harus memperhatikan. Yang pertama, simaklah video berita pergaulan zaman now. Yang kemudian yang kedua, tentukan informasi apa yang saja yang kalian dapat dari video tersebut. Jadi silakan kalian keluarkan buku latihan kalian. Kalian kerjakan di informasi tersebut ke dalam tabel berikut. Silakan dibuat seperti ini di buku latihannya. Silakan dibuat. Ibu akan Siap, tampilkan Ibu. terlebih dahulu videonya ya. Iya, Bu. Ya Bu. Mau dikecilkan katanya nggak bisa lagi, itu modelnya katanya masa pakai punya notebook sudah itu juga dibuatnya, mana bisa dipakai kayak gini Bang, Popo tuh nggak kayak gini Bang, contohkan tahun lalu enggak. Ada tuh yang minta dipakai anak dong, ada yang dipakai itu, ada yang jadi kalau beda-beda di bawah anak itu kan, atau mungkin belum dicuci lah, masih ada dinginnya. Kalau tahu bola Bu, atau cuci dulu, baju baru itu cuci dulu, karena kan ada dingin. Sebentar ya. Sebentar. Atau digosok. Baju-baju pramuka, baju apa tuh yang besar kekecilan, yang kecil kebesaran, kedodoran. Saya nanti kasih tuh Bu, itu kecil. Dapat kata Bu Cici Bang,
Dalam operasi premanisme yang dilakukan tim Sancak Polres Garut, polisi berhasil. Tunggu ya. Kalian sendiri anak dulu kayak gitu bilangnya. Ini. Oke. Barusan suaranya sudah terdengar, Ibu. Ya, sebentar. Audio aja, ada apa-apa, Bu. Nggak usah video. Nah, itu udah muncul, Bu. Udah muncul. Udah? Nah, iya, Bu. Ada Pak Monang di situ, Bu. Saya Tetangga rumahku, Bu. Diumpetin tuh, Pak Bu. Monang tetangga. Oke, sudah ya. Itu lagi gerebek. Itu lagi gerebek Monang itu. Iya. Masih 2 orang bisa lihat. Pak Monang nangkap Monang. Enggak, itu lagi ngegerebek Maria yang keluar malam. Lagi apa? Iya, ya. Ada serius. Sudah ya, anak-anak kalian. Ya, kita mari Sudah, Bu. fokus ke dalam videonya terlebih dahulu. Jangan dipersiapkan informasi apa saja yang terkandung di dalam berita berikut. Siap, Bu. Oke, Bu. Dalam operasi premanisme yang dilakukan tim Sancak Polres Garut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 16 orang yang kepergok sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. Dari jumlah tersebut, terdiri dari remaja pengangguran juga berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Mereka berstatus sebagai pembeli, sementara 1 orang yang merupakan ibu rumah tangga berperan sebagai penjual dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya mengamankan belasan remaja saja, polisi pun berhasil menyita sebanyak 1.200 lebih butir obat-obatan terlarang seperti jenis tramadol dan obat terlarang lainnya, uang hasil penjualan, sejumlah handphone, juga minuman keras beragam merek. Belasan remaja ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Garut untuk dilakukan rehabilitasi. Kapolres Garut AKBP Widanto Hadi Caksono mengatakan mereka ditangkap di kawasan Garut Selatan dalam operasi preman dan ini pun bila dibiarkan akan menimbulkan aksi premanisme lantaran pengaruh dari mengkonsumsi obat-obat terlarang dan minuman keras. Yang terjadi pada hari Senin kemarin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 18.00. Untuk lokasi penangkapan adanya di Desa Pancagahar, Kecamatan Pamukok, Garut Selatan, di mana kami tim Sancak nanti bisa mengamankan dan menangkap 1 pelaku pengedar atas inisial IS umur 38 tahun. Pekerjaan adalah ibu rumah tangga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman minimal 15 tahun penjara, juga 1 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Oke, demikian berita mengenai tentang apa di situ yang dibahas anak-anak. Ada informasi apa saja yang kalian terima di situ? Ada apa saja? Coba satu, siapa yang bisa memberikan Ibu jawaban? Ada Obat apa terlarang, saja di situ? Ada obat terlarang ya, seorang anak yang masih di bawah umur. Iya, Bu. Penyalahgunaan, Bu. Iya, benar. Ada penyalahgunaan. Jadi dari informasi tersebut silakan kalian susun terlebih dahulu dari yang Ibu kasih tadi, tugas tadi yang harus kalian susun menjadi kolom. Kemudian dari informasi tersebut kalian susunlah menjadi sebuah teks ceramah. Ya, seperti ini ya. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Siap, Ibu. Ya, sudah ya. Seperti ini anak-anak ya. Akan dikerjakan di buku latihannya. Iya. Dah? Dikumpulkan, Oke, Bu. Ya, dikumpulkan, benar. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu silakan nanti perwakilan untuk menampilkan hasil kerjanya. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Jika ada kesulitan silakan bertanya dengan Ibu. baik, Bu. Sudah siap anak-anak sekalian? Sudah, Bu.
Sudah, Ya. Bu. Siapa yang ingin menampilkan hasil? Sudah, Bu. Siapa yang ingin menampilkan? Sudah siap, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Marita. Sebelum Maria, menampilkan, Ibu bahas dulu ya. Ada penilaian yang akan dikaji di dalam tugas ini, yaitu dari penilaian sikap, ya, jujur, tidak menyontek atau plagiat, kemudian menyusun kerangka ceramah berdasarkan informasi berita, kreatif. Yang kedua, mengembangkan bagian penting berita menjadi kerangka ceramah. Yang ketiga, selanjutnya memberikan ide tambahan. Yang ketiga, tanggung jawab, mempresentasikan hasil pekerjaan. Yang selanjutnya, mengungkapkan pendapat ke dalam pekerjaan. Oke, selanjutnya ada penilaian secara keterampilan, yaitu dari yang kalian buat tadi, ceramahnya apakah itu sudah memenuhi tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan. Oke, silakan Marita, silakan maju ke depan untuk membacakan puisi yang telah selama yang telah kamu buat. Saya coba ya, Bu ya. Salah nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa, benar. Yang penting kamu sudah berani untuk Salah dijewer, Bu. Iya, Ibu, saya coba ya. Teman-teman, saya akan berceramah ini ya. Jadi saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat bertatap muka, masih bisa bercanda, berbagi kesedihan dan kesenangan di kelas kita yang sederhana ini. Serta tidak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan ini. Baiklah, tidak berpanjang lebar lagi, saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang gaya hidup remaja masa kini. Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Atau juga gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang menjalankannya. Ya, semua itu memang tergantung pada bagaimana orang tersebut menjalaninya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Marita. Oke. Sudah, Bu. Iya. Silakan kembali ke bangkunya, Marita. Oke, dari penampilan Marita Baik, tadi, Ibu. ini yang mau memberikan komentar tentang penampilan Marita tadi, apakah sudah menggunakan struktur dan kaidah kebahasan yang tepatkah dia atau belum? Ya, siapa yang bisa memberikan komentar? Iya, Bu. Kartini. Iya. Mohon izin ya, Bu, mengomentari Marita. Iya, menurut saya, Bu, tadi Marita sudah bagus dalam berceramahnya, ya. Sudah sesuai dengan strukturnya, kemudian sudah sesuai dengan kebahasaannya. Namun mungkin belum ya, Bu ya, masih terfokus kepada teksnya sepertinya, Bu. Itu mungkin, Bu, komentarnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kartini. Ya, Marita sudah bagus ya, struktur dan kaidah kebahasannya sudah lengkap. Jadi, iya, Bu, terima kasih. Itu sudah bagus. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memberikan komentar? Ada lagi? Ada, Bu, saya. Iya, Inka, silakan Inka. Mengomentari Marita. Iya, Inka, apa Inka? Gimana? Izin ya, Bu. Ya, silakan Inka.
Ya, Inka, silakan. Rita, menurut saya penampilan ceramah yang barusan kamu tampilkan itu sudah cukup bagus. Strukturnya sudah cukup lengkap. Cuman menurut siapa namanya Kartini tadi, ya kamu terlalu terfokus pada teks. Cuman penampilan kamu sudah sesuai dengan gaya remaja zaman now sekarang itu sudah sesuai. Gitu. Iya, benar. Bu Maya, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Inka atas komentarnya. Ya, benar ya. Jadi penampilan Marita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah merangkai sebuah teks ceramah. Oke, karena waktunya telah habis, kita sebelum menutup pembelajaran, siapa yang bisa memberikan Ibu rangkuman mengenai materi kita hari ini? Ya, siapa satu seorang saja? Siapa yang bisa memberi komentar? Saya Bu, saya bisa Bu. Maria, silakan. Iya Bu. Jadi Bu, dari hasil pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran ceramah ini Bu, kami disuruh untuk membuat sebuah teks ceramah berdasarkan struktur, kebahasaan teks ceramah, agar pembaca mengerti dengan ceramah yang kami tulis berdasarkan video Bu. Kami juga dituntut untuk mampu memproduksi ceramah yang baik Bu, dan membuat kami bertambah dalam pengalaman dalam menulis ceramah. Begitu Bu. Oke, terima kasih Maria. Silakan beri tepuk tangan untuk Maria dan anak sekalian. Ya, bagus ya Maria. Oke. Dari kesimpulan Maria tadi, ya, maka dapat kita rangkum bahwa pembelajaran kali ini kita dituntut untuk menambah kosakata kita sehingga kita mampu berbicara di depan umum, memberikan sebuah saran atau informasi kepada orang lain ya anak-anak ibu sekalian ya. Oke, sebelum ibu pembelajaran kita hari ini, minggu depan jangan lupa untuk mempelajari mengenai teks cerita pendek ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk pelajaran berikutnya. Oke, silakan sebelum kita belajar tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Monang untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri kembali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semangat tetap semangat. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu Maya.